Halo. Iwan. Ya, hello, sama-sama. Sorry, Selamat sorry banget ini. malam. Ini karena mungkin yang datang langsung masuk 1.000 orang kali Om Iwan. Bisa Karena aja. karena memang topiknya ini dahsyat luar biasa gitu loh. Oke, Om Iwan kita lanjutin ya teman-teman. Mohon maaf Ya, siap. mohon maaf banget nih karena ada memang 2 hari ini sinyal maupun dari yang wifi sampai ke sinyal memang agak down sekali. Tapi ini nggak menghalangi niat kita untuk sharing juga. Eh, Om Iwan, jadi tadi lanjut kesibukannya apa aja sekarang? Gimana? Ya, kesibukannya sih sekarang sih masih ini ya, karena pandemi kan nggak bisa ini ya. Paling kita iklan-iklan aja lah, iklan-iklan di internet gitu ya, di Facebook, di IG gitu ya, gitu ya. Berarti Paling berarti itu, nggak fisik fisik kurang ya berarti ya? Ketemuan fisik masih berarti kurang kurang. ya? Kurang, tapi sekarang kayak kalau mau closing ya kalau closing di HP aja begini closing. Oh, nah, ini yang keren nih. Tapi tenang, jangan ke sana dulu ya, jangan ke sana dulu. Kalau ke sana dulu nanti teman-teman pada ngiler semuanya ntar. Iya. Terus oke, kalau keseharian berarti keseharian sekarang kalau karena masih PSBB nggak bisa kemana-mana, berarti 100% itu memang total hanya warawiri di internet doang. Iya, kalau kalau fisiknya di rumah, fisik ya, secara Ya, fisik ya, di rumah. secara fisik, Tapi ya. secara closing mah di online aja sekarang mah. Lo jangan mancing-mancing orang happy terus lo ya. Ntar lagi. Oke. Terus gini apa Enggak mengenai penjualan soalnya gimana? so, ya soalnya hari ini ada yang closing lagi 3 juta ya kan. Wah, Walaupun booking fee kan top top. closing bos kan gitu. Iya iya iya. Ya, betul. Jadi kondisi ente sehat, baik-baik aja. Tuh berarti Sehat sehat baik. tambah lebih baik lagi ketika jualan itu juga lancar luar biasa gitu, Bro ya. Iya. Sebenarnya justru sekarang semakin ketat kan, semakin ketat artinya kita bisa mencuri-curi lewat mana gitu ya. Yang biasanya lewat sini, oh jalur sini udah sulit, berarti kita cari jalur Hmm, lagi kan gitu. Kita betul, cari jalur betul. lagi yang kedua, habis itu kan perbankan ngasih batas-batasan gitu ya. Berarti kita targetnya berarti semakin mengecil kan. Sebenarnya target bank kasih aturan begini, berarti kita semakin mengecil targetnya gitu. Oh, Sebenarnya itu. semakin spesifik lah ya bahasanya. Semakin spesifik. Justru sekarang kalau semakin spesifik, berarti kita harusnya semakin banyak closing, harusnya loh di masa pandemi Harusnya gini ya. loh. Oh ya, karena kita Harusnya. dipaksa untuk arahnya kepada titik yang lebih kecil. Iya, tadinya kan makro, makro tadinya. Ya, Nah, sekarang ya. diarah-arahin, bang nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus misalnya konsumen bergaji ini, bergaji itu. Nah, kita dikecil. Akhirnya kan mengecil tuh, Iya, targetnya iya, iya, mengecil. iya, iya. Iya, Nah, iya, kalau iya. kita mengecil harusnya dapat, harusnya dapat. Jadi yang Oke, harusnya kita oke. targetnya kemana-mana ya cukup mengecil itu aja gitu, Mari. Iya, iya, iya. Berarti kalau boleh gue bilang nih, ente walaupun fisik terkurung PSBB, tapi Iya. kondisi ente cara jualan dan segala macam nggak terkurung sama sekali ya. Enggak, kan biasanya kita nggak terkurung. Kita kan jualan-jualan aja, nggak ngaruh. Tugas kita kan cuma closing. Tugas kita closing. Masalah Ya, nanti di ACC apa enggak urusan urusan bank itu, bukan kita, gitu kan. ya, Artinya ya. tugas Sebelumnya kita gimana? ya Sebelumnya gimana? Sebelumnya gimana? Sebelum pandemi gini sebelum sama pandemi seperti ini, lu cara melihatnya gimana, Bro? kalau cara melihat sih sebenarnya kalau bedanya ketika lagi survei aja bedanya hanya survei. Jadi kalau kalau biasanya kalau bukan pandemi kita kan harus ngajak survei gitu ya, arahin survei. Kalau ini kan di masa pandemi kita closing itu cukup lewat pertama yang bagaimana sih kita closing lewat WA gitu ya, lewat 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 WhatsApp atau lewat macam-macam gitu ya. Yang kedua Heeh. closingnya itu nggak perlu kita survei harusnya ya. Tapi kalau ketika orang itu di masa pandemi ini dia survei loh ya. Di masa pandemi ini Hmm. orang yang mau beli berani survei Om Hari. Harusnya itu udah closing loh, harusnya loh.
Tuh, oke. Kalau orang yang sekarang justru malah di pandemi Survei gini orang survei justru malah harusnya harusnya closing. Harusnya harusnya closing. closing. Catat Harusnya, baik-baik harusnya teman-teman pas loh. Catat apalagi teman-teman datang loh. eh, ya, ya, ya. Apalagi dia datang sampai ke lokasi ya. Karena kan PSBB nggak semuanya seketat wilayah Jakarta, Depok dan sekitar ya. Iya, benar. Jadi kalau dia sudah datang itu berarti harusnya closing. Harusnya loh ya. Ya, Karena ya, dia ya, ya, sudah ya, 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 ya. apa ya? Artinya dia pertama kali mau datang ke lokasi aja dia udah perang perang loh ya, perang sama corona loh ya. Udah perang sama corona loh, berani lawan corona bahasanya gitu loh. Apalagi sampai udah Iya, sampai iya. lokasi itu kalau nggak closing, waduh bahaya itu. Yang salah itu berarti marketingnya itu yang salah. Bukan produknya ya, bukan ya. Bukan, kitanya nggak bisa closing. Kitanya nggak bisa Konsumennya udah closing. dateng, udah ngeliat, iya kitanya nggak bisa closing. Itu sebenarnya yang itu Om Hari, yang harus diasah Ya, tuh itu sebenarnya. Gitu. iya, iya. Kayak 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 lu tadi tadi kan gue bilang gue nyinggung tadi masalah sebelum pandemi sama pandemi gini. Kalau lu lihat sudut pandang dari lu nih, lu lihat ini sebagai satu pembelajaran, justru ada pembelajaran yang lebih tajam atau seperti apa, Bro? Dalam jualan, Bro. Ini ada pembelajaran lebih tajam. Jadi lebih tajam harusnya kita ketika masa pandemi gitu kita berpikir ya, tambah berpikirnya tuh dua kali lebih daripada yang biasa. Gitu. Jadi Contohnya, pemikiran contohnya, kita itu harus contohnya. dua kali. Yang biasanya ya, biasanya kita iklan kan, kalau saya kan dulu iklan properti kan hajar aja siapa tuh mau BUMN kayak PNS hajar terus ya. Mau pengusaha kayak hajar gitu. Nah, semakin Ya, pandemi ini semakin targetingnya di spesifik gitu loh. Target spesifik. Yang kedua kita mencari artinya target perusahaan-perusahaan yang oke juga ya. Yang ini gitu loh, Bos. Yang kira-kira oh, artinya kalau secara finansial dia oke. Secara ya, ya. finansial ya. Secara finansial oke, Secara finansial arti oke. oke, secara finansial kita udah pertimbangkan, oh ini oke. Jadi ketika kalau dia datang ke misalnya ke proyek gitu ya, datang ke proyek nih, dianya datang ke proyek Hmm, nih, nggak ya. closing, nggak closing Hmm. tuh bos, itu berarti yang salah marketingnya. Kalau tapi lu ada nggak tim yang kayak gitu ada nggak? Ada tim saya punya tim Oke, ada namanya ada tim saya ada 5 orang, tim oke. 5 orang Kalau nih tim. kalau kalau ada tim yang kayak gitu di saat seperti pandemi gini, konsumen sudah datang, ya WA sudah dibalas, Ya, program sudah oke, produk udah oke, terus masih nggak bisa closing, lu apain bro? Ah, gue pengen tahu nih. ya saya keramasin lah, dikeramasin bos, gitu. Keramasin yang kayak Keramasin, gimana? berarti ada yang ya artinya berarti kan kita kan ketika orang datang kita kan tanya nih, biasanya gini hmm, loh, orang datang ke lokasi gini gini Om Hari, orang hmm, datang ke lokasi itu dia sudah mampu loh, sudah hmm, mampu loh, hmm. apalagi dia berani datang ke proyek dalam masa corona loh, Betul, betul, betul. Jadi dia sudah melewati uh, pertanyaan gua, kalau lu punya tim yang kayak begitu, lu apain? Selain keramas itu maksudnya apa? Karena teman-teman banyak sini juga belum tahu keramas itu apa. kalau aneh biasanya ya aneh apa ya Ah, kalau dia closing gitu ya, kalau dia closing misalnya ada yang bantuin closing, komisi gue kurangin gitu. oke, komisi lu kurangin. Terus yang paling parah deh, yang paling parah Yang deh, paling parah apa? saya Lu apain tuh? yang paling parah saya suruh ikut training gitu ya. Pokoknya ada Itu udah training baik apa banget aja itu ikut. namanya. Ya ada training apa aja ikut Oh, gitu oke, ya. oke. Ya artinya kan kalau Ya, ya, kita kan ya, ya, ya. Penting itu udah penting ya. kasih Hmm. pertama saya kasih nih training, saya kasih suruh ikut gitu ya. Kalau dia ikut Hmm. training, Hmm. udah ikut training, habis itu mulai lagi kita training lagi. Akhirnya kan beberapa kali kesempatan kita kasih kan sudah
banyak ya, udah beberapa kali kita kasih kesempatan gitu ya. Ya. Nah, sudah kali beberapa kesempatan, kalaupun dia tidak bisa closing ya udah. Ya, artinya tidak bisa ya. Bersama-sama lagi. Ya, tidak bersama-sama lagi lah gitu ya. Artinya ya udah yuk cari proyek sendiri dah gitu ya. Kalau Arne gitu. Iya. Oh, oke. Bukan bagian bro, tim mana, Bos? Kan iya, bro, kan gini, bro. Aku dengar di dunia maya ya, aku lihat dicek di Facebook segala macam. Kan ente lagi gencar tuh di YouTube lagi gencar. Ya, YouTube channel ente kan lagi gencar-gencarnya. Mungkin hampir 1 minggu bisa 2 kali posting kali konten. Ya kan? Iya, terus di Facebook ente juga gencar, di WA juga gencar kan. Kalau nggak salah ente lagi viral-viralnya nih karena apa jago sales di tengah pandemi cuman ente-nya yang kayaknya masih terang-trong terus rekening nih. Iya, artinya kita kan walaupun gimana pun juga apa ya namanya orang jualan ya, kita kan jualan itu ya artinya tetap pertama brandingnya harus kuat dulu gitu loh. Oke. Jangan sampai orang melihat kita lagi jualan, kita mau jualan nih, masuk kita nggak optimis kan repot. Harus optimis lah minimal lah, ya nggak? Walaupun kita dalam batin, wah kok suasana kayak gini, tapi kita harus optimis, Bos. Harus. Nah, padahal ketika kita optimis itu justru datang yang bagus-bagus loh. Orang kan ngelihat nih di perumahan A, B, C, akhirnya ngelihat, oh ini kok orang anteng mulu gitu kan, anteng mulu artinya brandingnya ini orang anteng terus, berarti ini orang nggak ada masalah nih. Yang pertama, yang kedua berarti ini developer nggak punya masalah tentang finansial nih, kan gitu, Bos. Ya, betul. Apalagi kalau kita brandingnya developer di Facebook, ngeluh, Bos. Aduh, saya mau beli perumahan Om Hari juga malas kali, Om Hari yang ngeluh. ini ntar legalitas perumahan gue bener apa kagak nih, kan gitu, Bos. Iya. Jangan dia buat makan ya, bro ya. Iya, apalagi developer ngeluh, aduh ini finansial keuangan lagi begini, era pandemi lagi begini, padahal dia developer, Bos. Dia jual perumahannya. Kan orang lihatnya gimana ya? Ini gue kalau beli perumahan dia bener kan nih legalitasnya ya, kan gitu, Bos. Jadi ragu, jadi ragu, jadi turun keyakinan orang. Betul. Nah, itu artinya brandingnya turun. Ya. Karena berarti finansial di perumahan dia gak beres nih kan gitu, Bos. Berarti ntar orang pikirannya Om Hari ya. Berarti perumahan gue ntar nggak dibangun lagi rumah gue. Gitu. Iya. Berarti gue bisa lihat lo. Gini, berarti gue bisa lihat Om Iwan nih. Ketika konten itu rajin diposting media sosial juga konten apa sering update. Berarti rekening lu lagi banyak itu berarti lu lagi happy itu, brother. Biasanya gitu. Oh, makanya nggak salah kan kalau gue bilang lu sebenarnya lagi Iya gini Om Ari, biasanya kan kalau kita mancar yang seneng-seneng, nanti jatuhnya yang seneng gitu loh. Jadi positif, jatuhnya positif. Kalau negatif, jatuhnya negatif gitu loh. Iya. Dan banyak loh Om Ari. Om Ari, saya kemarin 2 minggu kemarin ada kira-kira 3 perumahan loh ngajakin kerja sama saya loh. Masih banyak. 3 perumahan ya? Ini saya hari Jumat. Iya, ini hari Jumat saya ada ini nih, ada suruh ketemuan hari Jumat. Jadi ke Jumat suruh penjualan di daerah Karawaci, bayangin tuh. Ya karena sejalan, karena sejalan lu lagi viral betul. Soalnya. Bisa juga begitu. Oh bisa juga gitu ya. Makanya efeknya banyak klien lu datang ya kan minta konsultasi minta ditangani proyeknya ente gitu, bro. Benar. Sama gini nih, kan, sama kita dari tadi bercanda terus gue coba tanya agak serius biar kawan-kawan yang hadir juga nonton nggak marah nanti dikira Om Hari bercanda mulu kerjaannya nih kan gitu ya. Bro, coba lu bisa salah satu solusi bentuk dari kendala ketika orang mau beli properti, bro, di pandemi ini
Apa menurut lu, Bro? Lu bisa kasih solusi apa, Bro? Atau lu yang biasa lakukan apa, Bro? Kendala ya? Kendala gitu ya? Hmm. Kan Kendala ya apa masalah ya gimana kan nih? kan banyak kendala Kendala, tuh. hmm, ya banyak Kendala-kendala lah. orang Kalau apa orang beli, terutama apa kira-kira apa? Hmm. ya kendala biasanya kalau sekarang masalah pembelian KPR itu kan kendala tuh biasanya tuh. Hmm. Yang Hmm. tadinya ya karena KPR kan semakin ketat gitu ya. Ya, Pemberian ya. KPR semakin Hmm. ketat. Jadi kita arahkan mereka ke cash bertahap gitu sekarang kan. Nah itu sebenarnya kendala jualan di situ. Karena nggak semua orang kan punya uang banyak juga, nggak Hmm. semua orang Hmm. gitu kan. Artinya kalau pembelian Betul, KPR, betul, kalau betul. Hmm. sebenarnya Om Hari, sebenarnya saya tuh lead saya ya, lead artinya yang datang ke Facebook saya ya, yang datang ke WhatsApp saya itu sudah banyak, sudah hampir ya 40-an ada kali. Mau beli rumah loh, nanya-nanya mau beli rumah loh, Hmm. gitu. Tapi itu 40 ada kali, Hmm. 40 ada kali. Dan itu yang saya targeting adalah yang punya uang minimal 100 juta loh, gitu. Punya uang 100 juta, Hmm. itu pasti datang ke Hmm. WA saya. Pasti orang itu datang ke WA saya. Dan dia pegang uang 100 juta loh, Hmm. gitu loh. Iya, 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 Cuman kan iya, iya, iya. kendalanya kan Nah, hmm? kendalanya kadang-kadang di era pandemi gini kan orang mau survei kan, mau survei nggak bisa. Akhirnya kita ya karena dia mau survei nggak bisa, akhirnya kita lemparnya pakai apa namanya? Cash Tempo. Pakai YouTube. Pakai YouTube Oh, gambarnya tuh YouTube. Oke, di oke. YouTube. Nih Oh, Pak, iya, 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 biasanya gitu YouTube, nih. ya, YouTube video. Hmm. Hmm. YouTube video kita videoin, kita kirim nih Pak perumahannya kayak gini kalau nggak bisa survei, kapan waktunya survei gitu. Jadi kita kasih Hmm, ya, ya, ya. kalau bahasa bahasa apa ya bahasa orang orang itu kan terbagi ada orang yang namanya ada orang auditori, ada orang visual, ada orang kinestetik gitu Hmm. loh. Belum tentu Betul, yang nanya betul. di WhatsApp Hmm. saya Hmm. itu belum tentu orang yang di WhatsApp saya itu orang kinestetik. Kalau mereka orang auditori ya saya harus kirim atau orang visual lah, saya harus kirim gambar. Kalau cuman ngomong di Kirim gambar. WhatsApp apa gitu, nggak mau dia nggak terima. Iya, iya, Ininya nggak iya, iya. terima akalnya gitu. Nggak terima. Iya, iya. Gitu. Pokoknya harus penuhi itulah, ya, Nah, unsur-unsur yang itu harus dipenuhi lah panca indera gitu ya. iya Ya, bro. benar. Secara Kalau apanya? kalau kalau itu ke indikasi konsumen di era pandemi ini mau beli apa ya, identifikasinya, bro? Indikasinya orang mau apa orang apa konsumen mau beli properti gitu loh. Apa Nah, niatnya gitu loh? kalau Apa beli sih, niatnya dia beli properti di era pandemi ini? kalau niat sih Yang sebenarnya lu kan terima, sekarang, yang lu terima. Hmm. oke, mereka kan benturan sama yang namanya ini Om Hari, benturan sama yang namanya anak sekolah. Hari ini kan barengan sama anak sekolah ini nih pendaftaran, ya enggak? Hmm. Hmm. Jadi barengan sama pendaftaran. Saya bikin program nih Om Hari kemarin nih jualannya ya bikin Hmm. program. Beli Hmm. rumah gratis, beli rumah Hmm. gratis daftar anak sekolah, saya gituin. Hmm. Jadi yang orang-orang yang tadinya mau uangnya Daftar tadinya anak buat sekolah, daftar anak sekolah, akhirnya buat DP dapat rumah kan solusi. gitu. Kalau dia DP rumah, Ya, oke, kalau dia DP rumah kan berarti dia dapat solusi dap bayar sekolah kan dua-duanya. gitu. Ya, Dua-duanya. rumah Tapi dapat. kalau dia bayar sekolah dapat. Tapi kalau dia bayar sekolah rumahnya nggak dapat. Gitu. Oh iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Paham, 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 paham. Ya, siap, 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 siap. Berarti Padahal saya nggak, ada padahal program yang padahal saya daripada gimana saya gimana, kasih bro? diskon misalnya daripada saya kasih diskon potongan rumah senilai 15 juta, mendingan uang Hmm. 15 juta buat daftar anak sekolah gitu, Bos. Kan lebih enak. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi dia dia dapat dua lah ya, dapat rumahnya, iya, dapat Iya. kendala dia terjawabkan juga dari solusi. Oh iya, iya, siap, 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 siap. Iya, Ya, ya. gitu. Itu Sama itu, bro. biasanya Kalau Hah? hmm? Kalau misalnya Ya, ini apa tuh? orang tetap ngotot beli properti di saat pandemi seperti ini,
Apa niatnya, Bro? Ya kalau properti kan Di kebutuhan pandemi ini kan biasa kan ini biasanya kan ada orang kan tadi kan pandemi ini kan macam-macam nih. Kalau orang biasanya kalau orang yang hmm, sudah kalau saya yang menghubungi saya, udah menghubungi nih, berarti dia kan udah ya bos, punya uang. Padahal saya tulis di situ, ditulis di pengumuman saya, punya uang 100 juta bisa memiliki rumah ini. Kan gitu. Ini iklan saya loh. mm-mm. Artinya kalau dia menghubungi WhatsApp saya, berarti dia kan punya uang. Emang dia niatnya emang dia sudah menyimpan uang untuk beli rumah gitu. Oke, berarti memang Jadi dia jadi mengalokasikan sebenarnya dananya benar. Udah niatnya emang untuk beli walaupun rumah. walaupun Kalau pandemi. walaupun pandemi dia nggak ngaruh masalah itu karena dia udah siap sebenarnya udah siap uangnya udah siap untuk beli rumah gitu. Nah, selain itu, selain memang dia memang udah memang punya kebutuhan beli properti. Peluang apa, Bro? Hmm. Orang mau beli properti di era pandemi ini apa gitu? Misalnya mungkin dia pikir properti lagi murah. Nah itu bisa juga. Ada nggak? Ada nggak? Pemikiran orang Ada nggak? adalah ada pemikiran orang adalah ini developer lagi banting harga. Pemilihan orang begitu bos. Pemilihan kata-kata orang ya, kata-kata orang nih developer lagi banting harga gitu. Tapi sebenarnya loh Mari lo, kalau developer malah nurunin harga itu salah loh. Itu malah perumahan dia jadi blacklist loh. Perumahan dia jadi blacklist loh. Jadi kalau saya kan Hmm. turun ya. Artinya kalau kita harga rumah tadinya 400, kita turunin misalnya. Karena era pandemi jual murah lah. Yang tadinya 400 jadi 3,5 gitu misalnya. Itu salah. Harusnya harga rumah nggak boleh Mm-mm. turun. Harga rumah nggak boleh turun, Mari. Hmm. Jadi jadi efek Hmm. orang kalau 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 saya mau beli rumah di perumahan Om Hari, kalau perumahan Om Hari turun, orang yang tadinya pengen berpikir investasi, berarti Investasi. nggak jadi dia. Berarti nggak jadi karena perumahan itu turun. Padahal orang beli rumah kan untuk Ngapain gue investasi. beli barangnya? Ngapain gue beli Iya, orang iya, perumahan itu iya, turun? iya, iya. Gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. Betul, sebenarnya betul, betul, betul. sebenarnya kita branding sebagai orang sebagai developer tuh nggak boleh nurunin harga, nggak asal jangan potongan harga loh. Makanya saya Mm-mm. kalau di ini nggak ada kata-kata potongan harga, nggak ada kata-kata potongan harga. Jadi bahasanya bonus Mm-mm. pandemi gitu, bonus pandemi bos, nggak ada potongan harga. Kalau Mm. potongan harga itu berarti perumahan kita nggak laku. Dan orang kalau kalau Iya, iya. ini ekspektasi ya Pak Hari, ekspektasi orang kalau gue investasi di perumahan situ, ngapain orang perumahan itu turun? Padahal orang berpikir di luar sana harga properti itu naik. Kalau gue beli perumahan sana turun, ngapain gue investasi di perumahan situ? Dan juga ngapain saya beli kan gitu. Iya. Padahal Betul, 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 sekarang betul, lagi betul, betul. bagus-bagusnya loh. Ini lagi bagus-bagusnya loh Pak Ari. Ini orang-orang apalagi yang mau terjun ke properti ini, mau beli properti ya investasi. Ini orang-orang lagi sekarang lagi ngincer loh, ngincer-ngincer properti murah. Cuman ekspektasi Hmm. kita jangan sampai murah. Nah gitu, ekspektasi kita jangan sampai murah gitu aja. Iya, 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 ya. Kalau bisa dipertahankan ya. Tuh. Oke. Bro, ini ada Uh, yang tanya nih, Bro. Bro, ada yang ditanya nih. Ada hmm, yang titip ya. Eh, ente sampai sukses follow up konsumen itu hmm. yang baik atau sampai closing itu memang harus berapa kali, Bro? Rata-rata tuh harus cara follow up harus follow up-nya gimana gitu? Berapa kali jumlahnya? Follow up-nya ya. Oke, follow up ya. Biasanya kalau misalnya minggu ini saya follow up, berarti minggu depan masih saya follow up. Kalau follow up ya, ini follow up lewat, Mm-mm. jadi Mm-mm. follow up lewat yang terdapat di WhatsApp ya. Mereka datang sekarang, set Ya. minggu depan baru masih saya follow up. Minggu depan saya follow up, oke? Nah, tapi Mm-mm. minggu depan lagi nggak saya follow up, nggak saya follow up. Dia akan saya follow up lagi Kenapa tuh? bulan depan. Kenapa? Kenapa Ya tuh? karena bulan depan saya follow up bulan depan itu kasih program baru. Pertama kan ada Oke, gap berarti nih. itu Pertama saya kasih
pertama saya kasih sekarang nih, kalau beli hari ini saya kasih potongan hari ini, oke? Pak kalau misalnya besok atau besok lagi nggak bisa, nggak ada potongan, pokoknya hari ini potongannya ini. Nah, pas bulan kedua, minggu kedua, saya masih ada gap, saya kasih gap tuh, silakan kalau mau beli masih berlaku potongan minggu kemarin, gitu kan? Nah, tapi buat minggu ketiga saya nggak mau follow up lagi, gitu. Tapi selama seminggu ini saya follow up terus tuh. Jadi kalau bahasa di broadcast mah dua hari saya broadcast 2 hari sekali, tapi sampai seminggu. Nanti seminggu depan masih saya follow up, minggu depan lagi orang ini nggak bakal saya follow up. Jadi minggu depan lagi nggak bakal saya follow up. Tapi dipindahkan jadi lead yang baru untuk di bulan depan gitu ya? Iya, di bulan depan. Nah, bulan depan baru saya kasih program baru. Saya pakai program baru. Jadi program lamanya nggak pakai. Biasanya tanya, Pak, masih berlaku nggak sih Pak program yang bulan kemarin nggak berlaku. Sekarang lakunya program yang ini, gitu bos. Jadi ekspektasinya mereka kadang-kadang kan marketing bulan depan masih itu lagi ya, artinya orang ya paling dapat WhatsApp ya paling dia nawarin gitu lagi kan gitu, nggak ada yang perubahan. Nggak spesial, jadi nggak spesial. Nggak spesial. Nggak, kalau bisa kita jualan itu yang benar-benar spesial. Jadi buatlah produk kita sebagai produk yang spesial. Jadi orang akan buru. Bahasa orang tuh akan nagih gitu loh. Akan nagih gitu loh, Mari. Nagih-nagih gitu loh. Pak, masih ada lagi nggak perubahan yang kayak kemarin? Nah, gitu. Sampai orang ngomong begitu, biarin. Kalau bahasa orang mancing mah kendorin dulu, kendorin. Besok pas sudah mau nyangkut, langsung hajar gitu. Tarik langsung strike. Iya. Jangan strike. Kalau di strike, misalnya kita strike sekarang, di strike gitu ya, kok nggak kena gitu ya, jangan dipaksa lagi, kendorin dulu bahasanya gitu. Cuman jangan dikasih umpan yang sama loh ya, artinya program yang untuk misalnya bulan Juni jangan dipasang lagi untuk bulan Juli, program bulan Juli lain lagi. Kalau program tahun kemarin, bulan kemarin, lu memang punya program kemarin Om Hari. Kalau program bulan Juni itu beda apa program sekarang. Kalau program bulan Juni itu saya karena di era pandemi kan nggak bisa kemana orang gitu kan, saya bikin tuh kemarin programnya beli rumah gratis sewa apartemen gitu. Beli rumah gratis sewa apartemen. Khusus yang kontrak. Jadi karena kan yang saya jual kan ini rumahnya rumahnya apa namanya, bukan rumah belum dibangun, artinya belum rumah jadi ya, baru tanah ya. Nah, pembangunan selama 4 bulan itu kan dibangun rumahnya nih, selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan kita kasih dia biaya sewa apartemen gitu, Bos. Jadi nggak perlu sambil nunggu, tapi dia tetap tanpa mengeluarkan biaya lain lagi untuk huni gitu ya? Ya, berarti untuk huni, karena kan dia mau beli rumah kan pengennya, Pak, saya pengen rumahnya langsung, pengen inden, tapi ada tapinya, tapi ini rumahnya Ibu saya kasih bonus biaya sewa apartemen senilai loh, Mari, senilai 15 juta kan. Nah, sekarang programnya beda. Sekarang beli rumah ya kan gratis biaya sekolah senilai 15 juta. Padahal potongannya sama, main market tuh. Sama. Potongannya sama, isinya gitu. Kreatif. Mantap. Bro, kalau yang lu closing ekspektasi orang beda. Ekspektasi orang kan beda gitu. Betul. Jadi sebenarnya kepintaran kita sebagai orang sales maupun marketing itu mengkonsep barang yang modal yang sama, tapi punya cita rasa seolah-olah packaging dan cita rasanya jadi lebih mantap lagi kan gitu harusnya ya. Iya, jangan sampai kita follow up dengan program yang sama. Orang juga kalau kayak Om Hari lah, kan sering tuh dapat SMS tuh, Anda butuh uang
Anda butuh uang terus kayak gitu di SMS, kan bosan orang, ya kan? Di SMS Ya, saya dia, ya nih akhir-akhirnya SMS saya ini nih. parah nih gitu. Itu cara cara follow up gitu salah gitu. Ya, ya, itu terlalu brutal itu namanya. Terlalu brutal, brutal. Jadi dan si pembaca Pak Hari ya, pembaca kita baca WA begitu dengan akhirnya dengan konteks tulisan sama, dengan kata-kata yang sama, orang males, udah nggak bakal diperhatiin Iyalah. gitu, orang udah biarin aja lah, gitu. Orang Ya, ya, ngomongannya ya, sama yang betul. kemarin biarin Ya, aja, ya, 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 gitu. ya. Itu Bro, kalau biar kalau boleh tahu biasanya yang kayak gitu kemarin-kemarin lu ya. closing dari yang pas pas pandemi ini lu tetap masih bisa closing, itu closingnya itu masih banyak KPR, cash bertahap atau cash tuh, Bro? Tetap masih banyak KPR sebenarnya, masih banyak KPR. Cuman kan kita kan walaupun masih banyak KPR, kita kan sudah kasih di bahasanya gini ya. Di iklan kita kan sudah kita kasih batas. Khusus misalnya Hmm. yang potongan ini berlaku khusus hanya BUMN dan PNS kan bisa gituin. Udah ada itunya, udah ada apa namanya? Udah ada apa namanya? Pagernya Targetnya. lah, udah saya pagerin. Saya pagerin Hmm, di hmm, awal udah saya pagerin. Jadi potongan ini hmm, berlaku khusus untuk BUMN ya kan dan PNS gitu. Jadi kalau yang lain nggak dapet, kalau hmm, yang lain kita kasih yang lain gitu. Jadi artinya kalau orang itu hmm, sudah ngelihat ke rumah, sudah ngelihat ke rumah ya, sudah ngelihat datang ngelihat ke rumah gitu ya. Nah itu hmm. kita berarti orang, makanya saya bilang kalau orang itu udah datang survei itu berarti harusnya closing, harusnya loh. Berarti kalau nggak closing, yang salah Hmm. orangnya, bukan produknya. Bukan, produknya kan udah kita share semua, gitu. Iya, iya, iya. Berarti Berarti kitanya, kalau boleh dibilang berarti ya bahasanya, apa KPR sebenarnya, nah, jadi sebenarnya walaupun di era pandemi ini berarti closingan KPR tuh sebenarnya tetap menjanjikan ya. Cuman iya, kita harus menyiapkan frame waktu yang agak lebih panjang mungkin benar, benar, benar. ya. Ya, ya Terus artinya sama gitu, lebih artinya ya spesifik, paling benar. Ya lebih lebih spesifik, artinya spesifik kalau saya siapa kan targetnya. iklannya targetnya saya spesifik, tapi intinya adalah saya spesifik bukan by WA loh, bukan by WA. Itu saya spesifik by Ya, 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 iklan. ya. Misalnya Om Ari, Baiklah. baik gini, saya harga 250 juta. Misal lo ya, misalnya Om Ari ya, misal. Dalam Hmm. pikiran kita, kita Hmm. mau jual rumah harga 250 juta, ya. 150 juta dibagi 5 tahun, misalnya kita 5 tahun ya, berarti kan dia setiap tahun tuh kira-kira 30 juta, kayaknya mampu deh 30 juta tiap tahun, Hmm. enggak, bener. Betul. Berarti target saya adalah cari orang yang punya uang 100 juta, minimal pegang uang 100 juta, oke? Karena yang 150 juta saya Hmm. bikin nanti cash bertahap, Hmm. oke? Selama 5 tahun. Hmm. Oke, oke nggak kayak gini Om Mari ya. Nah, Ya. berarti Oke. iklan saya adalah, oke, Anda punya uang 100 juta, Anda punya uang 100 juta, bisa memiliki rumah ini, gitu. Jadi ketika orang penawaran datang ke lokasi atau menawarkan lewat WhatsApp, Pak, saya boleh nggak KPR? Itu cash bertahap, Pak. Yang punya itu saya tawarkan adalah cash bertahap, tidak ada KPR, gitu. Oke, berarti Oke, Pak, deal. otomatis di Iya kan dari saring di WhatsApp. udah di Harusnya ketika orang ketika orang itu datang ke lokasi harusnya closing, harusnya loh. Berarti kalau nggak closing yang salah teman-teman jangan orangnya, lupa Omar. catat. Bukan 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 produknya, bukan produknya loh, orangnya loh yang salah. Berarti orangnya perlu di training gitu. Oh, ya, 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 betul, 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 betul. Ya, kalau masih masih training belum bisa harus disembelih kan gitu. Bisa melek, keramasin lagi gitu kan, minimal gitu. Kerawasin lagi. Oh, iya, iya. Ya, Bro, kalau ini bro, kan saya kalau nggak salah gini, kalau nggak salah lusa, lu ada
training ya, Zoom ya? Iya. Jadi saya ada training kan biasanya ini yang tadi tuh harusnya teman-teman kan banyak orang-orang dapat lead tuh. Ini ada pertanyaan tuh dari Sofyan tuh, lead terbanyak dapat dari mana ke mana? Kan gitu nih, ini ada pertanyaan nih Om Hari nih. Ya, di tempat Siap. saya Lu ada baca pertanyaan deh, tuh, lu baca lead deh. terbanyak ya, lead terbanyak dapat dari platform mana kan gitu. Ini ada namanya Sofyan nanya Ah, nih. Saya bilang kan hmm. gini, artinya gini, sekarang ini orang banyak iklan dan jadi ini ada dua kategori kalau orang itu mau closing Om Hari. Ada dua ya. Ya. Hmm. Yang pertama Hmm. adanya adalah namanya lead generation. Lead generation itu berarti kita mencari sebanyak-banyaknya lead. Ini pertanyaan dari Sofian nih, saya jawab nih dari Om Sofian nih. Mencari sebanyak-banyaknya lead. Lead Hmm. itu carinya dari mana? Leadnya ya. Caranya nyari lead itu kan dari Facebook, dari Instagram, dari marketplace, ya kan? Kan iklan marketplace tuh. Kalau sekarang kan nggak, kalau mau pakai spanduk ya boleh, masih zaman jadul pakai spanduk boleh, mau pakai pakai brosur juga boleh, kan gitu. Lead Betul betul. itu lead generation Ya. ya, dari iklannya itu baik dari offline maupun dari online. Jadi berarti kalau Om Sofyan itu banyak lead nih, berarti itu terdapat dari namanya lead generation. Yang kedua adanya lead Ayo teman-teman konversi. kasih jempol lagi, kasih Bagaimana jempol. Mm-mm. ya kan? Bagaimana mengkonversi lead? Mengkonversi nih, Om Hari, mengkonversi lead. Nah, ini yang kelemahannya orang di Ya. situ. Orang itu tidak bisa Oh, nanti mengkonversi. mengkonversi. Iya, setuju. Mengkonversi. Jadi banyak Berarti banget nanti WhatsApp gini, kayak saya nih, ah, ya. ya. Nanti WhatsApp nanti saya kan yang banyak nih hari ini ada betul. gimana? Betul betul. Terus jadi nanti Nah, yang mengkonversi ini akan ada di event NT lusa tanggal 4. iya itu yang saya bikin jadi jualan nih. Ya 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 Maaf ya ya. Mari, Bro bro, oke. jadi jualan. Kasih satu aja, Jadi Bro. Jadi kasih satu aja, Bro. Kasih satu aja key-nya, apa Bro. tuh? Gimana caranya tadi mengkonversi? Kan ente kan banyak tuh, banyak banyak nanti kan di tanggal Hmm, 4 kan konversinya begitu banyak. Tekniknya begitu banyak. hmm, Nah, dari teknik yang banyak, ya. gue minta satu deh. Gue bantu Sofian deh sekarang. Oke. Ini satu Bagaimana ya. Kan ada mengkonversi? 5 teknik Satu aja, closing. satu aja. Ada Oke, 5 tuh. Jadi gue minta 5 satu teknik aja, apa tuh? closing. Hmm. Oke, yang pertama adalah retorika. Teknik namanya retorika. Nah, orang itu harus punya tuh retorika itu apa sih? Sebuah teknik closing ya. Sebuah teknik closing itu yang penemunya. Kita bicara penemunya, Omar ya. Penemunya adalah Oke. Aristoteles. Bukunya. Kalau orang sering baca bukunya ada Glausias. Itu asal kata dari yang namanya retorika. Teknik retorika itu apa sih? Pertama, retorika itu tekniknya bagaimana masalah kita mimik, gestur tubuh ya. Oke. Habis itu Oke. pengucapan loh ya, Oke. intonasi. Jadi kalau Ya. teman-teman kadang-kadang Ya. lead-nya banyak, di sini lead banyak. Pas ketika salah nulis, teman-teman salah nulis aja. Misalnya mau closing pakai huruf besar Om Hari. Kadang-kadang konsumen marah loh, Ah, ah. walaupun di WhatsApp Oh, loh. Walaupun di WhatsApp loh. oke, oke, berarti itu nanti diajarin, nanti dibuka di kelas tanggal 4. Iya, itu sebenarnya ada mata closing itu namanya salah satu teknik namanya retorika. Tahu, Itu tahu. teknik retorika tuh begitu. Oke. Bagaimana intonasi. Jadi intonasi bukan masalah kita ngomong. Kalau saya Om Hari kan intonasi nih, ngomong intonasi kapan saya Iya. Iya. bicara harus ini ya itu nanti kalau teman-teman sudah ketemu teman-teman misalnya yang datang survei, nah berarti dia yang kurang adalah gestur yang bermain adalah gestur dan intonasi mimik, intonasi bicara, ya kan, benar Iya, ya. iya, iya. Nah kalau Iya. Betul, betul. retorika closing WhatsApp beda lagi. Retorikanya Beda kalau di WhatsApp lagi. itu ada namanya beda lagi. Nulis kata tanda tanya sama tanda seru, kadang-kadang konsumen beda loh, ekspektasinya loh, gitu Bari. Iya, Dan iya, kadang-kadang iya, iya. kita Betul, nggak betul, tahu, betul. langsung hard selling aja, langsung di closing aja di retorika kan. Orang juga kadang apalagi orang yang biasa bukan orang ini ya, bukan orang, artinya bukan orang auditori, bukan orang visual, orangnya itu orang kinestetik loh. Orang itu yang teliti dan dia ngeliat perasa orangnya, perasa ya, itu Iya. bakalan Hmm. kagak bakal closing.
Dia di Ya, WhatsApp ya, aja udah ya, kecewa ya, gitu, ya, Mari. ya, ya, ya. Nah, itu biasanya itu teknik namanya retorika. Bagi pengucapan Oke, kita gimana kepada Om Iwa orang itu? Om itu Sofyan, jadi saya sudah kadang-kadang bantu satu ya ya dari 5. Dari 5 saya sudah bantu satu ya. Nah, tolong jempolnya untuk trainingproperty.com. Jadi mohon maaf, jadi nggak 4. Jadi tapi gini, tapi lusa nanti tanggal 4 itu 5-5-nya dibuka semua. saya buka semua. Jadi dan saya tahu loh bisa baca artinya orang itu lewat Facebook, lewat Facebook Om Hari aja saya bisa baca. Om Hari orangnya kayak apa, saya bisa baca Ah, kayak gitu. asik. Luar biasa ya. Oke, Jadi oke. orang tahu. Jadi saya Berarti gini. Om Hari gini, ini saya buka lagi nih retorika dulu, retorika ntar yang lainnya gampang deh. Ini contoh Om Hari. Oke. Iklan lewat Facebook Ya. Ad, Akhirnya Hmm. datang ke lead saya, komentar di Facebook Ad. Saya buka komentarnya, akhirnya saya lihat orangnya, siapa yang komen di Facebook saya, kan gitu. Betul. Saya cari, iya, ini orang kayaknya serius apa enggak? Ini orang serius apa enggak? Saya bisa cari dia punya lead kan saya cari tuh. Nah, dan kedua saya bisa tahu ini orang sebenarnya orang ini auditori apa visual. Itu kelihatan dari statusnya dia loh. Dari statusnya dia kelihatan. Statusnya dia. Jadi orang ini misalnya Om Ari ya, orang ini pakai pakaian rapi dan pakaiannya selalu apa ya? Pakaiannya selalu rapi dan kayaknya enak dilihat sama mata pas gitu ya. Nah, ini berarti orangnya adalah orang visual. Orangnya pengen terlihat orang rapi orang visual. Berarti saya udah tahu ini yang saya akan hadapi adalah orang visual. Kalau saya misalnya mau visual closing lewat WhatsApp ya, berarti saya harus kasih dia gambar-gambar. Nih gambar rumah, nih gambar visual rumahnya, nih saya videoin tuh dia. Gitu. Itu kalau bicara teknik closing yang retorika gitu. Kan ada banyak teknik closing harusnya gitu, Mari. Itu tekniknya kayak gitu. Kelasnya berapa jam, Bro? Kalau kelasnya sih mungkin kelasnya berapa bisa jam, Bro? 3,5 jam. 3,5 jam, Mari. Ada nanti 3,5 jam lah, 3 jaman lah, 3 jam, 3,5 jam. Itu bicaranya teknik closing. Yang pertama melihat sisi orang ini tadi auditori, visual apa kinestetik. Yang ketiga bagaimana sih kita ngelihat orang, ya kan? Orang ini pragmatis, sanguin, apa koleris, apa itu. Kalau kita menghadapi orang koleris, apa yang harus kita hadapi? Gimana cara omongan kita? Orang pragmatis gimana? Orang visual gimana? Orang apa namanya? Koleris kayak seperti auditori, apa, pragmatis kayak apa, sanguin kayak apa kan gitu. Nah, kita harus itu tadi semua kan dibuka. Tipenya ada nggak auditori? Buka, saya buka semua gitu. Jadi kita lihat konsumen, Mantap, lihat konsumen tahu, yang kita hadapi ini orang auditori, ya orang auditori yang lain gitu ya. Dan itu nanti berarti saya kasih tahu di apa ya, artinya di besok di seminar plus sama itunya lah, sama cara gimana sih orangnya seperti ini, cara ngalahinnya seperti apa gitu, Mari. Beda memang, luar biasa benar. Di inilah di apa namanya di seminar besok lah ya kan. 3 jaman lah pembukaan lah. Saya kasih materinya saya kasih semua. Jadi orang-orang melihat gini, konsumen ini orang koleris, auditori, ya kan golongan darahnya A. Nah, closingnya caranya begini caranya. Dah selesai gitu. Itu pasti dapat itu. Oke. Gini bro. Kalau lu bicara kelas, berarti kan cara yang Bro Iwan nanti di seminar atau Zoom binar nanti tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Tanggal 4. Nah, di tanggal 4 itu ada banyak toolsnya, terus lu yakin banget itu cocok dengan di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Benar. Kalau boleh gua tanya, lu garansi 100% nggak apa yang lu kasih tekniknya nanti tanggal 4 ini bisa terpakai?
Kalau saya benar-benar garansi loh ya. benar-benar toolsnya itu dipakai. Oke, saya garansi ini berarti ini terus terang aja Om Hari, ini ya seminar besok tanggal 4 tuh yang kedua Om Hari, yang kedua ya, yang kedua. Artinya yang ikut kemarin, yang ikut pernah ada grup yang pertama kali ikut kemarin, belum lama, kira-kira baru 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu udah ikut, alhamdulillah udah closing loh di saya. 3 orang nih udah closing loh. Dan dia closingnya tidak orang datang loh, lewat WhatsApp loh. Artinya gitu. Artinya saya garansi kalau misalnya teman-teman artinya bisa closing lah. Nanti saya kasih tahu nih orang-orangnya closingnya kan gitu. Artinya ada yang Asik. salah dengan kita, bukan ya enggak. Produk nggak ada yang salah loh, Pari. Produk nggak ada yang salah. Yang salah kitanya lah, nggak bisa closing, ya kan. Rumah aja, ya gini loh, Mari. Rumah itu ada rumah, tulisan ada rumah, ditulis dijual. Itu nggak usah dipromoin, tulisan dijual aja orang lihat bisa beli loh, kan gitu. Maksud ini udah Apalagi dipromosiin, ada orang yang orang jual. nggak bisa closing, kan berarti yang salah kan orangnya, bukan produknya. Dijual gitu kan, ruko dijual. Iya Pak Mari, ya jalan nih. Ada ruko dijual, ada ruko tulisan dong loh Pak, ada tulisan ruko dijual, itu aja orang mau beli loh, orang mau beli kan artinya gitu. Tapi ini orang udah nanya-nanya, ya kan, nggak mau beli, berarti yang salah orangnya dong, bukan rukonya kan gitu. Ya berarti artinya kalau saya marah, makanya saya marah kalau ada tim saya datang nggak bisa closing, saya marah, Mari. Saya tanya pasti penyebabnya, apa dia nggak bisa closing, kenapa? Itu orang bahasanya saya bilang itu orang salmon, bos, salmon. Saya bilang bukan lele, itu orang salmon, saya bilang gitu. Artinya kalau salmon itu lu harus ngomong apa sama orang salmon, jangan samain sama orang lele kan gitu. Itu ini loh, Amari, saya masih artinya kasih lihat orang tuh seperti itu. Oh, ada inilah mungkin teman-teman nggak tahu tuh lele salmon itu apa. Kalau lele ya kemampuan bayarnya nggak ada lah, bahasanya gitu. Oke, Kalau siap. salmon kemampuan bayarnya ada, itu orang kemampuan bayar ada, udah datang, udah seneng di WhatsApp, harusnya closing. Berarti yang salah ada yang salah nih. Lu pasti ngomongnya pertama, mungkin dia ngomongnya nggak enak, makanya dia ngomong, Pak Iwan, kayaknya saya lebih enak ngomong Pak Iwan aja dah daripada apa dia gitu. Berarti kan yang salah dianya. Oh, ya. Ya, sering kayak gitu. Betul. Sering. Kayak saya maunya mau belinya sama Om Hari aja, sama Pak Hari aja. Maunya ketemu Pak Hari aja, saya maunya. Itu berarti ada yang salah tuh Om Hari. Berarti mungkin timnya Om Hari salah, dia nggak seneng lah sama timnya Om Hari. Dia seneng sama produknya, tapi dia tidak seneng sama timnya Om Hari. Saya nggak mau, saya maunya langsung ngomong sama Pak Hari aja dah. Gitu, itu berarti orangnya seneng sama Pak Hari. Bukan nama tim Pak Hari. Ya. Berarti di Pak Hari ada yang salah tuh ngomong. Nah, berarti timnya Pak Hari ada yang salah ngomongnya. Ada yang salah pasti itu. Ya kan nggak? Ya nggak? Berarti harus Pasti gitu dikeramas. ya. Kan orang begitu Pak Hari. Ya. Harus dikeramasin. Lu Betul. pertanyaan Pak Hari ini, misalnya pertanyaan Pak Hari sebagai owner, sebagai sebagai leader. Lu tadi orang ngomong apaan lu? Kan gitu bahasanya. Gitu Pak Hari. Jadi kita kadang orang apa namanya ya, nggak closing itu dari situ juga, nggak closing dari situ. Jadi closing itu kita harus tahu gitu cara closing yang benar, bahasanya ya, cara leadnya udah bener, leadnya udah bener, cara beriklan dia di digital internet udah bener ya, tapi Sudah mengkonversinya yang salah. Ternyata Mengkonversinya ada yang salah. Oke. Dan berarti yang saya nanti salahin ilmu jadi gini ya, Pak Ali, ilmu yang dikonversi. berarti yang saya kasih di seminar besok gitu. Berarti kalau saya menyalahkan, saya tidak menyalahkan biaya digital internet marketing. Berarti orang internet, orang yang beriklan, nggak ada yang salah. Kecuali kalau misalnya, kok ini lead-nya nggak datang. Lead di WhatsApp kok nggak ada yang datang sih, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Berarti orang digital internet digitalnya yang salah. Oke. Yang salah. Siap. Gitu. Jadi, tapi kalau digitalnya banyak, lead-nya banyak. Ini tadi ada ini namanya Pak Sofian nih. Cara nyari lead yang dapat lead terbanyak dapat dari platform mana, kan kita nanya nih. Itu berarti
orang digital dia yang salah, digital internet dia yang salah. Itu. Kalau kalau Ya, ya, lead ya, ya, banyak ya. nggak bisa closing, lead banyak nggak bisa closing, berarti Nggak usah pusing. tim closingnya yang Salesnya. salah. Oke, Tim salesnya. salesnya. Saya Ya, kasih, ya, ya. saya kasih biaya iklan Om Hari, saya kasih biaya iklan, nih 5 juta buat iklan. Nggak ada lead, berarti tim digitalnya yang salah. Digitalnya yang Ya salah. nggak? Ya, 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 Ya ya, nggak? ya. Kalau dia Berarti berarti mau teman-teman yang perlu teman-teman yang perlu diasah adalah ikut seminar besok, bagaimana cara mengclosing gitu. Jualan lagi nih. asik, asik. Ya jamaah mahal Berarti lah yang ya, salah jamaah tuh mahal kan buat gitu. Enggak. buat teman-teman jangan Enggak apa tahu. ilmu yang bagus. Ya, siap siap. Iya, Nggak terasa nih kita udah lewat 3 menit. Bro, iya. Ya, aku inget satu quotes-nya bagus dari guru aneh Anthony Robbins. iya. Jadi dia bilang, setting goal is the first step in turning the invisible to visible. Jadi artinya itu dengan kita menetapkan tujuan itu adalah langkah pertama yang paling wajib karena itu bisa mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ya. Dari sama seperti yang kita alami di pandemi sekarang ini kan. Ada orang banyak melihat ini sebagai kesengsaraan. Sehingga dia tidak punya kemampuan, dia mengecilkan kemampuan untuk closing. Sedangkan ente melihatnya pandemi ini suatu pembelajaran, belajar lebih spesifik. Iya. Benar. Sehingga lu bisa Emang closing itu. Jadi dari iya. awal sampai sekarang tetap bisa closing dan tetap malah jadi viral Om Iwan Rektor ini. Iya, jadi justru pandemi ini membuat saya semakin harusnya belajar, artinya memperkecil orang, artinya gini, memperkecil orang, bagaimana sih kita sudah berusaha, sama artinya bukan sama yang kuasa, sama perbankan dikecilin, ini dibatasi, akhirnya kan mengecil. Nah, kita kan bagaimana sekarang dengan yang kecil ini kita maksimalkan, kan gitu. Bukan bukan orang kadang-kadang dikecilkan, tapi malah artinya orang nyerah. Sekarang lagi pandemi susah closing, buktinya banyak kok yang masih closing bisa kan gitu, Mari. Iya. Teman saya, teman saya closing banyak loh, Mari. Bener loh. Teman saya Ya, closing 7 ya, ya. loh, 7 loh. Baru masuk 7. Artinya kok ada sebagian orang yang closing banyak, sebagian orang yang enggak. Berarti kitanya sebenarnya ada yang kurang. Nah, itu bagaimana sih kita Ada sebenarnya yang yang kurang, kurang-kurang ini kita betul. belajar di situ kan. Ada yang kurang berarti Betul, kita betul, betul. artinya kalau teman-teman nanti misalnya Harus belajar lagi. Ya. nah kalau Harus iya belajar kalau dan teman-teman kurang tetapkan tujuannya. belajar, teman-teman harus ikut lagi. Nah, tuh Ya. jadi kalau mau ikut Ada tuh, ya? ada di komentar tuh di daftar WhatsApp tuh, malah jadi jualan lagi saya kemarin ini, nggak enak Orang nih. nih. Nggak apa-apa. Sesuatu yang baik harus diingatkan ke teman-teman. Ya, Ya, artinya jadi ya kalau sebenarnya sih jadi Om Iwan ini nanti tanggal 4 teman-teman, 4 Juli berarti sekitar lusa ya 2 hari lagi. 5 teknik jualan closing properti di era pandemi seperti ini, dan 5 ini adalah teknik yang akan dibongkar Om Iwan secara keseluruhan. Waktunya kurang lebih 3 jam. ya. Teman-teman bisa daftar langsung nih. Kebetulan Rani ada kasih nomor WhatsApp pendaftarannya di 08221 6060 608. Sama siapa? Ya jelas sama orang yang masih rekeningnya ting tang ting tong dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi, justru rekeningnya makin bunyi dan dia malah jadi viral karena jago sales. Siapa? Sama Om Iwan. Ya, teman-teman. Ya. Aduh, nggak terasa banget nih Om Iwan udah 1 jam. Oh, jadi dan ini sorry Pak banget Ari tadi, itu tadi juga
Tadi Apa? ini Apa? ini Om Ari ini satu kasih itu. Cuman saya juga webinar besok webinar biaya segitu nggak mahal-mahal kok. Saya ngasih artinya saya bilang sama teman-teman Ah, itu ya semoga banyak banyak yang ikut makanya nggak mahal. Ya paling oke, ya, ya. sekitar berapa ya? 199 lah, nggak mahal lah buat teman-teman. Oh, Kalau ya, teman-teman closing ya satu, itu. eh, closing closing satu kan dapat 3 juta, 5 juta kan nggak ada apa-apanya lah kan gitu. Ya, masa masa orang jual properti keluar duit 199.000 untuk dapat duit berjuta-juta, ratusan juta, nggak Iya, bisa kan nggak? ya makanya Justru nanti tuh kalau closing closing banyak, saya minta bonusnya tuh ngopi-ngopi di Starbucks gitu. asik, mantap, mantap, mantap. Kopi Starbucks kan murah lah. Kalau kalau udah closing 5 mah Starbucks murah kan gitu. Dan teman-teman cukup bangganya kenapa? Karena trainingnya Om Iwan tanggal 4 Juli lusa 2 hari lagi ini tentang 5 teknik closing jualan properti yang kita live ini bicarakan tadi kita singgung itu diadain di trainingproperty.com. Thank you Om Iwan udah memenuhi undangan jadi salah satu mentor di trainingproperty.com. Nah, semoga dengan training yang murah meriah, walaupun mudah-mudahan dengan efek yang luar biasa, kita juga bisa jadi sumbangsi di era pandemi seperti ini, biar teman-teman tetap dapat income yang luar biasa lewat properti. Amin. Setuju, Biasanya setuju Om Iwan? kalau iya setuju. Kalau offline saya nggak segitu Om Ari. Kalau offline tuh terus terang, saya kalau offline tuh 2,5 juta loh. Aduh, udahlah, Terus terang. udah. Jangan dinaikin Nah, lagi ini lah, karena sudah. ya enggak ini kan pandemi lah buat teman-teman. Kalau closingnya seneng kan tadi saya bilang kalau closingnya seneng kan artinya Iya. teman-teman kan bisa ya artinya bisa traktir saya ngopi-ngopi lah di Starbucks kan gitu. Jangan lupa juga traktir uh, uh, jangan lupa juga traktir orang yang sudah bongkar malam ini ya. Oh, iya. Oke, Om, ada Mas Bambang daftar di mana? Daftarnya di ini ada nomornya di komen tadi di 0822 ada di komennya. Om, oke. Om Iwan, kira-kira mau tutup sedikit? Ya, Silakan. Sebelum saya oke. harus akhiri. Baik, makasih Om Hari udah ngundang nih juga gara-gara kemarin WhatsApp-WhatsAppan ya akhirnya Ya akhirnya gue berhasil inilah. ngundang lo kan. Ya Dan dibongkar dalam sebenarnya kelas. Nah. iya nanti kayak bongkar dalam kelas lah. Mudah-mudahan eh, bisa bermanfaat lah bagi saya Amin. gitu ya. Amin, amin. Artinya kan di masa pandemi ini kita nggak boleh banyak orang ngeluh lah, banyak orang ngeluh sini, ngeluh sana, ngeluh sini, ngeluh sana kan gitu. Artinya Iya, ya namanya manusia kan tetap berusaha ya kan enggak tapi kan batasnya berusaha manusia kan tergantung manusianya kan gitu Mari kan setuju. wah saya udah berusaha nah, berusahanya sebatas mana kan gitu kalau Setuju, masih setuju. ada orang yang kalau masih ada orang yang bisa closing harusnya you bisa closing kan gitu ya enggak Mari Betul, 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 betul. Berarti ada ilmunya loh, ada tekniknya loh, bukan semacam-macam loh, bukan bukan Iya, bukan sekedar sekedar closing, enggak, pasti ada tekniknya. betul. Kok? Semua Ya, orang bisa jualan, tapi kok bisa closing kan gitu, ada ya, ya, tekniknya. ya, ya, Gitu. ya, ya, ya. Nanti tekniknya nanti belajar di tanggal 4 lah, jualan lagi tanggal 4 lah, ketemu lah gitu loh. Ya, teman-teman, thank you banget loh ya, karena gini, saya juga mengucapkan thank you banget. Mudah-mudahan gini, trainingproperty.com ini mudah-mudahan juga bisa memberikan menyajikan beberapa training-training yang langsung pada eksekusi gitu, langsung bukan sekadar teori tapi prakteknya. Agar apa? Semoga dengan training-training yang kita selenggarakan di trainingproperty.com ini teman-teman bisa mengembalikan semangat pertama, kedua alam pikir yang positif, dan tentu isi dompet yang makin punya banyak sumber gitu. Jadi mudah-mudahan juga kita juga dengan trainingproperty.com ini bisa naikkan standar income teman-teman itu lewat training-training kita yang ada gitu. Karena kenapa saya percaya Iya. properti itu adalah salah satu produk yang dari sepanjang masa tidak pernah berubah. Nilainya semakin naik, mau dia bumi gonjang-ganjing, dia tetap bagian
yang diperebutkan. Dan nilai value-nya luar biasa besar. Kalau mau cari uang 1 juta, Benar. 10 juta, itu jangan di properti. Tapi kalau mau cari uang ratusan juta, miliaran, bahkan tak terhingga, mau kaya, carilah di properti. Karena dengan 1,5% saja lu jualan, lu bisa nutup semuanya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Om Iwan, thank you. Sampai ketemu di tanggal 4. Kalau nggak salah besok lu ada live juga di akun U-Business Property ya. Oh iya, terima kasih buat training properti lah yang itu juga artinya karena kalau nggak diundang sama training properti ya nggak enak juga. Kita kan pasti saya mau lah. Karena diundang ya. Makasih juga Om Ari, makasih Om Ari. Sama-sama. Ya. Mau ke Pontianak lagi lah kalau nggak pandemi ini. Siap. Thank you yang teman-teman yang sudah hadir. Pak Bambang sudah ke hubung training properti, silakan didaftar, silakan. Thank you juga. Mr. Ari sampai ketemu tanggal 4. Mr. Ari, thank you sudah hadir. Terus ada Mas Mugi, thank you. Mantap, Bea, thank you. Terus Mr. Hardi, Sofyan, thank you. Mas Jay, Michael, ada Trian, Mas Michael juga, oke, Uci dan tim saya juga. Oke, thank you very much. Sampai ketemu di tanggal 4 kelasnya Om Iwan. Jangan ketinggalan ya, jangan sampai ketinggalan lagi. Kenapa? Lu cukup stay aja, lu belajar, kita belajar sama-sama. Kita nggak pernah tahu, justru silaturahmi kita mendatangkan rupiah dan dolar yang begitu banyak. Amin. Trainingproperty.com. Sampai ketemu lagi. Ya. Thank you Om Iwan. Ya, sama-sama Om Ari. Ya, sama-sama. Makasih Om Ari. Makasih.